Halo guys, di sini kami akan menjelaskan materi chapter ke-7 yaitu digital media dan chapter ke-8 adalah sosial media. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hani. Di sini saya akan menjelaskan tentang digital media atau media digital. Media digital adalah media yang dikodekan dalam format yang dapat dibaca oleh mesin. Digital media for business communication. Digital and social media option. Ada beberapa macam format media digital dan media sosial yang tersedia untuk pesan bisnis, yaitu email, messaging, web content, podcasting, social networks, information and content sharing site, wikis, blogging and microblogging, online video. Di chapter 7 ini, kita hanya akan membahas tentang email, messaging, web content, dan podcasting. Sedangkan di chapter 8 tentang media sosial, kita membahas tentang social networks, information and content sharing site, wikis, blogging and microblogging. Sedangkan online video masuk ke dalam chapter 9. Compositional modes for digital and social media. Ada 9 mode komposisi yang digunakan media sosial dan digital. Pertama, percakapan, kedua, komentar dan kritik, ketiga, orientasi, keempat, ringkasan, kelima, materi referensi, keenam, narasi, ketujuh, pemikat, 8, pembaruan dan pengumuman status, 9, tutorial. Saya Nisa Sofiani dan saya ingin menjelaskan chapter 7 yang nomor 2 yaitu email. Email adalah surat dalam bentuk elektronik. Email merupakan salah satu fasilitas atau aplikasi internet yang paling banyak digunakan dalam hal surat menyurat. Hal ini dikarenakan email merupakan alat komunikasi yang murah, cepat, dan efisien. Selanjutnya yaitu ada peran email dalam komunikasi bisnis. Email dalam dunia bisnis sering digunakan untuk komunikasi dan informasi antar karyawan atau staf. Yang kedua, komunikasi dan informasi antar kolega bisnis, komunikasi dan informasi untuk pelanggan, dan yang ketiga, proses bisnis atau pengiriman penawaran invoice atau pemberian informasi penting untuk pelanggan. Nah, di slide selanjutnya ada email juga dapat mengalami masalah besar dengan spam atau email massal yang tidak diminta dan resiko keamanan seperti virus komputer dan phishing. Nah, bisa dilihat di sini ada contoh dari email spam. Di slide selanjutnya ada kebijakan pesan email. Nah, kebijakan pembatasan terhadap penggunaan layanan email perusahaan untuk pesan pribadi, mengirimkan informasi rahasia atau mengirim materi yang mungkin dianggap tidak menyenangkan. Nah, setiap pengguna email memiliki tanggung jawab juga untuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan masalah. Selanjutnya ada menulis pesan email. Nah, pesan email pada bisnis ini lebih formal daripada pesan email yang biasa kita kirim ke teman dan keluarga kita. Nah, ini ada contoh mengirim pesan email bisnis dalam bentuk yang formal. Nah, di slide selanjutnya ada etika pada pesan email. Yang pertama, penilaian pada pesan email bisa jauh lebih serius karena pesan email dan dokumen digital lainnya sering digunakan sebagai bukti dalam tuntutan hukum dan investigasi kriminal. Nah, yang kedua, baris subjek email merupakan salah satu yang paling penting di bagian dari pesan email karena membantu penerima memudahkan membaca pesan yang mana dan kapan membacanya. Selanjutnya, yang ketiga itu, penggunaan emoticon secara luas dianggap tidak profesional, dan oleh sebab itu, penggunaan emoticon tidak disarankan dalam komunikasi bisnis. Nah, penggunaan emoticon ini tuh dianggapnya udah nggak formal di dalam penggunaan email dalam komunikasi bisnis. Nah, di slide selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan menggunakan email. Kelebihannya itu yaitu yang pertama, lebih cepat. Nah, email ini tuh bisa terkirim dalam waktu hitungan jam, menit, bahkan detik. Nah, yang kedua itu lebih murah karena email ini hanya menggunakan koneksi internet yang lebih murah dibandingkan dengan biaya kita mengirimkan pos dari dalam negeri ke luar negeri.
Nah, terus yang ketiga itu tidak terbatas ruang dan waktu. Yang keempat, prosedurnya lebih sederhana. Nah, ini kekurangannya itu yaitu yang pertama, sifatnya kurang resmi. Kenapa? Karena di beberapa perusahaan, bahkan di beberapa negara termasuk Indonesia, masih menganggap bahwa penggunaan email di dunia bisnis merupakan hal yang tabu. Indonesia masih menjadikan surat konvensional sebagai dokumen resmi, sehingga penggunaan email hanya untuk urusan intern perusahaan. Untuk hal surat menyurat antar perusahaan harus tetap menggunakan surat konvensional. Nah, yang ketiga ini, email banyak spam. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nelvin. Yang ketiga dari digital media adalah messaging. Messaging adalah suatu sistem yang menawarkan berbagai kemampuan, seperti pesan teks standar pada ponsel Anda, di mana orang yang memiliki nomor ponsel Anda dapat mengirim pesan kepada Anda. Sekarang, messaging banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan karena sistemnya mudah untuk berkomunikasi ke sesama. Messaging juga menawarkan beberapa manfaat utama dibandingkan email, dengan tujuan komunikasi tertentu. Jadi tidak mengherankan bahwa belakangan ini lebih banyak aplikasi yang berupa messaging daripada aplikasi berupa email. Manfaat yang pertama dari messaging ada mudahnya pertukaran pesan bolak-balik daripada email ataupun format digital lainnya. Jika Anda pernah mencoba bercakap-cakap melalui email atau komentar dalam Facebook, Anda pasti tahu betapa lambatnya menunggu orang lain dalam merespon. Yang kedua, dengan adanya sistem tertutup seperti Slack, pengurus dapat menentukan siapa saja yang dapat berpartisipasi, yang artinya pengurus dapat memblokir segala macam gangguan dan ancaman dari luar. Ketiga, sifat pesan yang instan menjadikannya pilihan terbaik saat Anda sebagai pengirim ingin pesan Anda segera dilihat dan ditindaklanjuti. Di balik beberapa manfaat yang saya sebutkan tadi, messaging juga masih memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, untuk pertukaran pesan dan waktu nyata, pengguna bergantung pada kecepatan dan akurasi pengetik pengguna lain, yang dapat membuat messaging menjadi lambat dalam beberapa kasus. Kedua, seperti email, messaging adalah media yang hanya menggunakan teks dengan tidak adanya kesempatan untuk menyampaikan gerakan nonverbal. Hal ini dapat meningkatkan kesalahpahaman pada kedua belah pihak. Selanjutnya kita akan membahas guideline untuk messaging. Yang pertama ada planning instant message. Lihat setiap pertukaran pesan sebagai percakapan. Luangkan waktu sejenak untuk merencanakan pertukaran pesan secara keseluruhan. Pertimbangkan dahulu garis besar dalam suatu pertukaran pesan sebelum Anda merespon. Jika Anda ingin menyampaikan suatu informasi, cobalah menyampaikannya dengan cara yang efektif agar meminimalkan jumlah pesan yang Yang kedua, writing instant message. Seperti email, gaya menulis yang pantas dalam bisnis lebih formal daripada gaya menulis Anda biasanya dengan kerabat terdekat Anda. Anda harus menghindarkan akronim dan menjaga etika baik Anda dalam pesan. Ketiga, completing instant message. Sebelum Anda mengirim pesan, jangan sampai Anda tidak mengisi pesannya. Anda hanya harus memindainya dengan cepat untuk memastikan tidak adanya kata-kata yang hilang ataupun salah. Halo, saya Samuel Axel. Saya akan membahas chapter 7 nomor 4 tentang web content. Fleksibilitas dalam menggunakan konten situs web. Fleksibilitas situs web bisa menjadi berkah dan kutukan, tetapi ini merupakan berkah karena keberadaan web tunggal dapat melayani berbagai tujuan untuk banyak audiens. Misalnya, situs web perusahaan dapat memiliki bagian untuk calon karyawan, investor, pelanggan masa depan. Telepathic communication. Telepati mental mengirim dan menerima pesan secara murni melalui kekuatan pikiran yang telah lama menjadi bahan pokok fiksi ilmiah dan provinsi paranormal. Teknologinya memiliki aplikasi praktis. Itu bertahun-tahun jauh dari kesiapan untuk pasar. Potensinya adalah main blogging untuk dipertimbangkan. Facebook CEO Mark Zuckerberg telah berspekulasi tentang ini kemungkinan. Pro designer situs web profesional. Itu biasa diistilahkan dengan arsitektur informasi untuk mendeskripsikan
konten, struktur, pelabelan, dan aliran navigasi dari semua bagian situs web. Arsitektur informasi secara garis besar yaitu situs 3 dimensi, yaitu 1. Hierarki vertikal, halaman dari beranda ke tingkat yang lebih rendah. 2. Pembagian horizontal, halaman di berbagai bagian situs. Dan 3. Tautan yang menghubungkan semua halaman ini baik secara internal maupun eksternal. Untuk mengatur situs secara efektif ada beberapa tips. Kita harus pikirkan semua kemungkinan skenario penggunaan. Siapa yang akan mengunjungi situs, di mana mereka akan berada, berasal dari apa yang akan mereka cari. Istilahnya, apa yang akan mereka gunakan untuk mengidentifikasi informasi yang mereka inginkan itu. 2. Kita harus mengidentifikasi semua kemungkinan titik masuk ke situs dan informasi target untuk siap kunjungan untuk segmen. 3. Buat peta atau alat visual lainnya, seperti desainer web menyebutnya sebagai wireframe. Itu menunjukkan semua jalur antara titik masuk dan informasi target, kemudian mengaturnya konten dan tautan dengan cara yang paling sederhana langsung. Membuat konten situs web. Berhati-hati untuk membangun kepercayaan dengan audiens yang kita semua akan tuju. Sebisa mungkin, audiens atau pembaca yang cermat bersikap skeptis terhadap konten online. Pastikan konten kita ini akurat, terkini, lengkap, dan berwibawa. Itu 2. Dimanapun kita bisa gunakan gaya piramida terbalik, yang paling sering kita tutupi informasi penting terlebih dahulu. Kalau ada informasi penting kita tutup terlebih dahulu. Secara berurutan, pembaca bisa memilih untuk melihat lapisan yang tambahan tersebut jika mereka mau. 3. Bantu pembaca menyerap informasi dengan memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Karena kadang ada pembaca yang tidak sabar untuk membaca halaman yang panjang secara online, yang membuat mereka malas untuk membacanya. Podcasting. Adaptasi dari 3 proses podcasting, yaitu 1. Sesuai dengan podcast, yang dimaksud dengan tema yang konsisten dan pertimbangan lingkup topik yang akan ditangani dari waktu ke waktu. 2. Mempertahankan jadwal yang konsisten. Saat kita menyusun konten podcast, silahkan lihat terlebih dahulu dengan memperhatikan konversinya. 3. Mengambil ungkapan yang akurat. Dengarkan podcast yang akan ditunjukkan oleh kita, jangan mencoba mengkonfigurasikan konten kita pada podcast yang efektif, dan ceritanya juga sudah harus jelas. Kita lanjut ke chapter 8 yang membahas tentang sosial media. Dalam chapter ini, yang pertama ada blogging. Blogs atau jurnal online yang dengan mudah dapat diatur dan diperbarui daripada web-web biasanya adalah kekuatan utama dalam komunikasi bisnis. Biasanya seorang pebisnis atau perusahaan yang ingin menawarkan produk yang dimiliki menuliskannya di blog demi meningkatkan awareness dari audiens yang lebih besar. Terlebih dahulu, kita harus memahami pengaplikasian bisnis ke blogging. Ini adalah beberapa dari banyak cara pebisnis menggunakan blog. Yang pertama, internal company news. Perusahaan menggunakan blog untuk memberi informasi kepada para karyawan tentang masalah bisnis umum, seperti berita yang berisi fasilitas atau update yang bermanfaat. Yang kedua, customer support. Customer support dan blog bermanfaat untuk menjawab pertanyaan, memberikan tips dan saran, dan menginformasikan produk baru kepada para audiens. Hal ini juga membantu para customer yang sedang memiliki kendala ataupun masalah yang mereka alami. Yang ketiga, ada recruiting. Menggunakan blog untuk memberitahu calon karyawan lebih banyak tentang perusahaan Anda, orang-orang yang bekerja di sana, dan budaya perusahaan Anda. Hal ini membuat para calon karyawan yang ingin bergabung untuk lebih tertarik dan yakin tentang perusahaan Anda. Keempat, ada customer education. Blog adalah jalan terbaik untuk membantu calon pelanggan agar memahami dalam menggunakan produk dan layanan Anda.
Dengan ini, penjualan suatu produk dapat dengan cepat meningkat. Selanjutnya, kita membahas guideline dalam blogging. Untuk mempertahankan koneksi positif dengan audiens, bisnis blogger harus mengikuti petunjuk berikut. Pertama, communicate with personal style and an authentic voice. Setiap perusahaan memiliki gaya menulis masing-masing dan menarik perhatian audiens mereka. Gaya menulis yang ideal untuk blog adalah bersifat pribadi dan nyaman, namun tidak ceroboh. Blog bisnis yang sukses cenderung menunjukkan gaya pribadi penulisnya agar audiens dapat memahami dan membangun ikatan emosional yang lebih dekat dengan organisasi. Yang kedua, deliver new information quickly. Blogging membuat Anda dapat memposting materi baru segera setelah Anda membuat atau menemukannya. Fitur ini juga memberitahu audiens bahwa blog tersebut aktif berkomunikasi. Blog yang tidak menawarkan konten baru dan menarik yang berkelanjutan akan cepat diabaikan saat ini. Yang ketiga, choose topic of peak interest audience. Blog dalam bisnis yang sukses berisi topik yang disukai pembaca dan menekankan informasi yang berguna sambil mempromosikan produk mereka. Topik dalam blog tidak harus selalu berisi hal yang mengejutkan, tetapi hanya perlu berisi hal-hal yang penting bagi target pembaca. Yang keempat, encourage audience to join conversation. Banyak blogger yang menganggap komentar sebagai fitur penting. Komentar ini dapat menjadi sumber berita, informasi, dan wawasan yang berharga. Tentu saja isi blog harus menarik agar audiens dapat berkomentar untuk menyampaikan pendapat mereka. Tentu saja tidak semua komentar bermanfaat atau sesuai. Setelah itu, komentar dalam blog tetap harus selalu diawasi. Lalu saya akan menjelaskan 3 langkah proses untuk blogging yang sukses. Pertama, audience. Menentukan target audience untuk blog bisa jadi menantang. Misalnya Anda bekerja untuk perusahaan yang mengembangkan game komputer. Apakah Anda memfokuskan blog Anda kepada pemain hardcore, tipe yang menghabiskan berpuluh-puluh juta untuk membangun PC yang super cepat? Atau apakah Anda memperluasnya untuk menjangkau semua kalangan? Keputusan ini bermuara kepada strategi bisnis perusahaan Anda. Langkah yang kedua ada purpose. Blog bisnis harus memiliki tujuan yang terkait dengan perusahaan Anda. Selain itu, tujuannya harus have legs, yaitu harus dapat mendorong konten blog dalam jangka yang lama. Tidak hanya berfokus kepada satu peristiwa atau masalah yang hanya sementara. Langkah yang terakhir, scope. Menentukan ruang lingkup blog Anda bisa sedikit rumit. Anda ingin mencakup area subjek yang cukup luas, tetapi cukup sempit untuk memiliki fokus yang dapat diidentifikasi. Dengan tujuan yang jelas, Anda akan memiliki gambaran yang lebih bagus mengenai seberapa luas atau sempitnya subjek Anda. Microblog. Microblog adalah variasi dalam blog yang pesan-pesannya sangat dibatasi untuk jumlah karakter tertentu. Banyak konsep blog biasanya juga berlaku untuk microblog. Meskipun batasan panjang yang ketat memerlukan pendekatan komposisi yang berbeda, pesan microblog seringkali melibatkan ringkasan pendek atau pemikat yang memberikan tautan ke informasi yang lebih lanjut. Selain itu, microblog cenderung memiliki aspek sosial yang lebih kuat untuk memudahkan penulis dan pembaca untuk meneruskan pesan dan komunitas terbentuk di sekitar penulis individu. Seperti blogging biasa, microblogging dengan cepat ditangkap oleh pengguna bisnis dan sekarang menjadi media bisnis arus utama. Microblog digunakan untuk hampir semua aplikasi blog. Selain itu, microblog sering digunakan untuk menyediakan pembaruan perusahaan, menawarkan kupon dan pemberitahuan penjualan, menyajikan tips tentang penggunaan produk, berbagi informasi yang relevan dan menarik dari para ahli, mengumumkan tajuk utama posting blog baru, terlibat dengan pelanggan, dan berfungsi sebagai saluran belakang dalam pertemuan dan presentasi. Terakhir, kemudahan retweet, praktik meneruskan pesan dari pengguna Twitter lain adalah microblogging yang setara dengan berbagi konten lain dari blog lain melalui kurasi konten. Jaring sosial, layanan online yang membantu orang dan organisasi membuat koneksi dan berbagi informasi, dan baru-baru ini menjadi kekuatan utama dalam komunikasi bisnis internal dan eksternal. Jaringan sosial dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu jaringan publik,
dengan tujuan umum, contohnya seperti Facebook dan Google+, mereka melayani berbagai macam kebutuhan pribadi dan profesional. Kedua, publik dengan jaringan khusus. Yang paling banyak dikenal adalah LinkedIn dengan penekanan pada karir dan jaringan yang berhubungan dengan penjualan. Di jaringan lain membahas tentang kebutuhan kewirausahaan, pemilik usaha kecil, profesi tertentu, penggemar produk, dan audiens yang lebih sempit lainnya. Ketiga, jaringan pribadi. Beberapa perusahaan telah membangun di jaringan sosial untuk penggunaan internal baik sebagai bagian dari kolaborasi dan komunikasi yang lebih luas. Jejaring sosial, layanan online yang membantu orang dan organisasi membentuk koneksi dan berbagi informasi, dan baru-baru ini menjadi kekuatan utama dalam komunikasi bisnis, internal dan eksternal. Jaringan sosial dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu jaringan publik dengan tujuan umum, contohnya Facebook dan Google+. Mereka melayani berbagai macam kebutuhan pribadi dan profesi. Kedua, publik dengan jaringan khusus, yang paling dikenal dengan penekanan pada karir dan jaringan yang berhubungan dengan penjualan. Di jaringan lain membahas tentang kebutuhan kewirausahaan, pemilik usaha kecil, profesi tertentu, penggemar produk, dan audiens yang lebih sempit lainnya. Ketiga, jaringan pribadi. Beberapa perusahaan telah membangun jaringan sosial untuk penggunaan internal, baik sebagai bagian dari kolaborasi dan komunikasi yang lebih luas. Business communication, use of social networks. Bisnis komunikasi menggunakan jejaring sosial. Pertama, mengintegrasi tenaga kerja perusahaan. Kedua, membina kolaborasi. Ketiga, membangun komunikasi. 4, mensosialisasikan merek dan perusahaan. Kelima, memahami pasar sasaran. Keenam, merekrut karyawan dan mitra bisnis. Keenam, menghubungkan dengan prospek penjualan, mendukung pelanggan, memperluas organisasi crowd speaking. Strategi untuk komunikasi bisnis di jaringan sosial. Pilih mode komposisi terbaik untuk setiap pesan, tujuan, dan jaringan. Kedua, tawarkan konten yang berharga kepada anggota komunitas online. Ketiga, bergabung dengan percakapan yang ada. Keempat, jangkar keberadaan online Anda di hub Anda. Kelima, fasilitas pembangunan komunitas. Keenam, batasi upaya promosi konvensional ke waktu dan tempat yang tepat. 7, pertahankan kepribadian yang konsisten. Informasi dan situs berbagi konten. Jejaring sosial memungkinkan anggotanya untuk berbagi informasi dan media sebagai bagian dari jaring pengalaman. Tetapi berbagai sistem telah dirancang khusus untuk berbagi konten, meskipun bidangnya beragam dan masih berkembang. Kemungkinannya dapat dibagi menjadi pengguna situs konten yang dihasilkan, situs konten kurasi, dan situs tanya jawab komunitas. Augmented reality dan virtual reality. Augmented reality dan virtual reality yaitu dua hal yang paling menarik. Teknologi yang mulai mengubah cara karyawan melakukan berbagai tugas pekerjaan, yaitu seperti pelatihan, penelitian, dan pengembangan kelayanan pelanggan. Augmented reality menyediakan lapisan informasi digital yang meningkatkan langsung realitas fisik yang dilihat seseorang. Informasi ini bisa sebagai sederhana teks yang ditampilkan di perangkat seluler atau perangkat yang dapat dikenakan menunjuk ke lokasi atau item tertentu. Situs kurasi konten. Kurasi konten dapat melibatkan berbagai tautan ke artikel atau video yang bermanfaat melalui blog atau akun media sosial. Yaitu contohnya, kurasi konten paling awal di bidang komunikasi bisnis. Sebagai alternatif, sejumlah situs web menawarkan kurasi konten siap pakai solusi. Misalnya memudahkan pembuat produk menarik secara online majalah atau portofolio tentang topik tertentu. Tetapi kurator konten perlu menyadari kalau ada dua masalah etika, yaitu
Tidak boleh menjiplak atau mengcopyright konten orang lain. 2. Kita harus mempromosikan diri kita sebagai pakar. Kita membuat konten dan orang-orang mengharapkan kita melakukannya pekerjaan yang kompeten untuk menemukan dan menyaring bahan kita. Situs tanya jawab komunitas. Situs tanya jawab komunitas tempat pengunjung menjawab pertanyaan yang dikirim oleh pengunjung lain. Itu sentuhan kontemporer pada etos awal jaringan komputer yang membantu orang satu sama lain. Situs tanya jawab dapat menjadi cara yang bagus untuk membangun merek pribadi kita, untuk menunjukkan komitmen perusahaan kita terhadap pelayanan pelanggan, dan untuk melawan informasi yang salah tentang perusahaan kita dan produknya. Ingatlah bahwa saat kita menanggapi pertanyaan individu di situs tanya jawab komunitas, kita harus menanggapi maju kepada setiap orang yang mengunjungi situs dan pertanyaan yang sama di masa mendatang. Dan kata lain, kita harus menulis jenis bahan referensi selain yang sesuai dengan penyanyi asli. Jadi ingat kerangka waktu yang lama dan audiens yang lebih luas. Di chapter 8 nomor 5 itu ada wiki. Apa itu wiki? Wiki adalah sebuah situs web atau koleksi dokumen hypertext lainnya yang memperbolehkan penggunanya menambah atau menyunting isi situs tersebut. Nah, wiki merupakan tempat dapat berlatih, mengedit, dan menulis. Wiki seringkali memiliki halaman pedoman untuk membantu kontributor baru mengintegrasikan pekerjaan mereka ke dalamnya. Selanjutnya ada cara menulis artikel Wikipedia. Yang pertama, mulailah dengan mengunjungi situs Wikipedia. Jika ingin menulis artikel dengan berbahasa Inggris, kunjungi halaman Wikipedia yang internasional. Yang kedua itu lakukan pencarian. Nah, yang ketiga tinjau hasil pencarian. Nah, yang keempat ini ada pikirkan beberapa hal seperti pertanyaan, apakah topik yang ingin diangkat layak untuk dijadikan artikel ensiklopedia? Apakah topik tersebut penting? Apakah topik tersebut bisa diverifikasi? Ataukah ada referensi lain mengenai topik tersebut di internet atau di buku? Nah, yang kelima, buatlah artikel jika tautan create this article ditampilkan di halaman pencarian. Nah, terus klik tautan tersebut. Yang keenam, masuklah dan buat akun Wikipedia. Cara yang ketujuh yaitu carilah halaman pengguna. Yang kedelapan, mulailah menulis artikelnya. Dan yang terakhir, yang kesembilan itu kita harus periksa dan sunting artikel itu sebelum kita upload ke Wikipedia.